Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang teaching word meaning and using semantic map. Seperti yang ada di buku PDF yang saya sediakan, di sana ada beberapa contoh tentang pengajaran menggunakan semantic map. Di sana disediakan tentang situasi yang dicontohkan, kemudian bagaimana cara mengumpulkan data, seperti yang ada di slide berikut. Terus kemudian setelah itu, jadi ada penjelasan tentang forest as well as the trees, jadi gitu ya. Apa aja yang ada di sana? Yang pertama adalah content words sebagai kunci untuk membedakan kata dengan kata yang lain. Terus kemudian makna dengan mengklasifikasikan atau mengkategorisasikan. Terus kemudian mengapa semantic map dapat membantu kita untuk membedakan suatu kata dengan kata yang lain. Setelah itu, di hal utamanya adalah contoh yang dimunculkan tentang nanti inside the earth, gitu ya. Terus apa aja yang akan di sana? Di sana ada contoh pembuatan semantic map yang membahas tentang batuan, gitu ya. Apa aja yang ada di sana? Yang pertama seperti ini dari awal. Jadi di awal itu si guru itu menulis tentang dari bacaan tentang batuan itu, dia menulis batuan terbagi menjadi 3, yaitu sandstone, shell, sama limestone. Nah dari sini kemudian dia kembangkan lagi bahwa ini termasuk ke dalam golongan sedimentary. Nah terus kemudian di sedimentary itu tadi dimunculkan kemudian warnanya, ada warna tan, grey, sama white gitu ya. Terus kemudian dari sandstone ini yang berasal dari sand, terus kemudian yang shell ini atau yang lempeng itu berasal dari lumpur, sementara yang limestone itu berasal dari kerang-kerangan atau sedimen dari kulit cangkang-cangkang hewan gitu ya, yang akhirnya menjadi batu kapur seperti itu. Nah kemudian diperjelas lagi di sana bahwa sedimentary, batuan tadi terbagi menjadi 2, yaitu sedimentary dan metamorphic. Nah di sedimentary tadi ada 3, sementara di metamorphic itu ada 2, yaitu marble sama slate. Di marble ada old limestone sama old shell. Untuk yang di slate, kemudian sifatnya di sini yang di marble itu very hard, di slate juga very hard, seperti itu. Ini contoh penggunaan semantic map yang berkaitan dengan batuan. Nah setelah itu mari kita bahas apa sih semantic map itu. Semantic map itu melibatkan peta atau word atau peta kata gitu ya, yang menunjukkan bagaimana konsep dan keyword dari suatu bacaan itu dihubungkan atau menghubungkan satu dengan yang lain. Nah, selanjutnya bahwa semantic map ini digunakan untuk graphically, secara grafis itu menunjukkan konsep atau seperangkat dari kata-kata yang berkaitan dengan apa yang kita baca atau yang kita pikirkan. Selanjutnya di sini si pelajar atau siswa akan memahami bagaimana kata baru atau frase baru itu membuat makna berdasarkan hubungan dengan menggunakan map ya, yang kemudian memiliki makna yang mirip. Apa ini nutrisi gitu ya. Terus kemudian di supporting information itu adalah penjelasan detail dari strand yang kita buat tadi. Seperti itu. Terus kemudian apa sih keuntungan dengan kita menggunakan graphic semantic atau word map ini? Yang pertama adalah lebih memfokuskan pada hubungan antara ide yang terjalin terhadap sebuah konsep. Yang kedua, menggunakan kemampuan bahasa untuk memahami perbedaan konteks di mana bahasa itu dapat digunakan. Selanjutnya adalah pemahaman lebih mudah dan penuh, dan bisa lebih penuh gitu ya, sambil mendengarkan atau membaca. Jadi fungsi dari semantic map ini bisa digunakan selain untuk bacaan, juga bisa digunakan pada saat kita sedang mendengarkan. Jadi ketika teman-teman mungkin sedang ada pelajaran listening atau Anda sedang mendengarkan berita ya, untuk mempermudah, maka kita bisa menggunakan graphic semantic ini atau semantic map ini gitu ya. Selanjutnya mengacu pada makna dari makna yang banyak, yang multiple meaning gitu ya, atau juga unfamiliar word atau kata-kata yang kita mungkin belum pahami atau masih asing ya. Terus menggunakan konteks clue yang ada. Misalkan ketika kita membaca ada satu kata yang kita kemudian sebenarnya tidak paham, tapi ketika kita hubungkan dengan satu keseluruhan kalimat atau frase atau juga mungkin paragraf, kita bisa memahami arti makna itu dengan cara menebak. Terus selanjutnya adalah
pemahaman bahasa figuratif, kemudian ada word meaning yang berasal dari nuance dan juga hubungan kata. Terus kemudian bagaimana sih pengajaran menggunakan semantic map itu? Yang pertama adalah pilih sebuah konsep atau kata yang penting sebagai konsep pemahaman kita. Lalu kita buat petanya dengan menggunakan preview of the text. Jadi secara garis besar dari apa bacaan yang kita pahami. Kemudian carilah konten kata yang signifikan yang pembelajar itu mungkin tidak familiar dengan hal itu. Jika food adalah konsep, jadi kalau contoh tadi adalah food yang adalah konsepnya yang akan dijelaskan, maka selanjutnya kita akan membahas tentang nutrisi sama food group tadi. Terus kemudian buat siswa untuk berpikir kata apa saja yang mereka bisa hubungkan dengan konsep tersebut. Terus kemudian gambarkan dalam peta yang masih kosong atau web dari model semantic web tadi atau semantic web tadi menjadi sebuah bagan di papan atau mungkin juga di kertas. Lalu kita bisa menggunakan digital whiteboard untuk pembelajaran jarak jauh. Jadi ini bisa kita lakukan ketika teman-teman mengajar secara online gitu ya. Teman-teman bisa menggunakan beberapa aplikasi. Saya akan jelaskan setelah ini apa saja aplikasi yang bisa digunakan dalam membuat semantic map ini. Selanjutnya tulislah kata kunci yang dapat diajarkan di inti dari sebuah peta tadi. Kemudian baca kata tersebut secara keras sehingga pembaca dapat fokus pada pronunciation atau pengucapan yang benar. Terus lalu tampilkan apa yang dimunculkan ya, kata-kata yang berhubungan dengan apa yang mereka sudah bahas tadi, lalu diskusikan dan kelompokkan kata-kata tersebut. Jadi ini berfungsi untuk kemudian memberi evaluasi apa saja yang mungkin masih menjadi kebingungan mereka. Selanjutnya saat pengkategorian ini ya, tambahkan ke dalam map tadi, tulislah kategori yang para siswa kita tidak dapat identifikasi dan kemudian bahas hubungan antara kategori dan konsep yang sudah kita buat tadi. Lalu pada saat kita membaca teks, jadi tambahkan informasi untuk setiap kategori yang mungkin masih membuat siswa kita itu bingung. Lalu sebagai contohnya kata vegetable dan fruit adalah contoh dari grup dari kategorisasi yang kita buat pada contoh bagian tentang makanan tadi. Nah, untuk online semantic map gitu ya, teman-teman bisa menambahkan mungkin gambar, bisa menambahkan mungkin visual yang lain gitu ya, atau mungkin speech feature ya yang mungkin ada dalam online map sehingga gambar yang kita buat nanti lebih interaktif atau lebih menarik. Terus lalu yang tak kalah pentingnya adalah buat siswa kita itu untuk mendiskusikan peta atau semantic map tadi dengan mengobservasi hubungan antara semuanya dalam komponen yang tersedia di peta tersebut. Terus ada Thinkport graphic guys. Yang modelnya ini. Jadi kita perlu download dulu, kemudian kita coba baru kita aplikasikan. Itu ada beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan dalam membuat semantic map atau word map tadi. Nah, sekarang cara pengintegrasinya dalam sebuah lesson plan gitu ya, ketika mungkin teman-teman ingin menerapkan itu dalam pengajaran coding gitu ya. Yang pertama ya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, introduce the unit goals. Jadi kita perlu mengenalkan dulu apa tujuan dari bahasan yang akan kita bahas pada sesi pengajaran kita gitu ya. Terus kemudian kita mereview dan mendiskusikan 3 macam tipe dari semantic map. Contoh dia, kita ada 3 macam. Terus kemudian munculkan dan diskusikan website tentang misalkan contoh yang ada di sini, misalkan Abraham Lincoln gitu ya. Kita ngomong tentang, kebetulan yang saya ambil ini tentang Abraham Lincoln gitu ya. Terus kemudian mereka diminta kira-kira Abraham Lincoln ini nanti enaknya yang mana ya, mau model yang web atau timeline atau yang model Venn diagram gitu ya. Terus selalu dari sini silakan siswa untuk kemudian memilih salah satu kemudian mengisinya gitu. Kemudian bisa disimpan seperti itu. Ini kalau kita menggunakan teknologi teman-teman ya. Terus kemudian pada saat membaca gitu ya, terus mempraktek menggunakan semantic map, terus kemudian minta kelompok-kelompok untuk menciptakan multimedia map, terus kemudian minta siswa untuk berbagi dan mendiskusikan vocabulary yang ada di dalam peta tersebut. Terus apa kemudian hal yang bisa kita lakukan setelah sesi membaca tadi usai?
Yang pertama adalah minta siswa untuk mulai membuat multimodal, ya, Presiden Card tadi, karena kita membahas tentang si Presiden Lincoln tadi. Kalau mungkin teman-teman bisa contoh yang lain, mungkin bisa menggunakan card tentang, misalkan kalau kita bahas tentang hewan, ya, hewan kan ada berbagai macam, nanti ada aves, ada kemudian kemudian apa itu reptil, ya, ada kemudian misalkan amfibi dan sebagainya. Nah, mungkin kita bisa membuat seperti itu. Terus kemudian set the kriteria, buat kriteria, ya, yang ada di dalam kartu tadi, ya, tentang mungkin kalau tadi kita ngomongin presiden tadi yang Abraham Lincoln, ya, tentang presiden, vocabulary word, definition, image, dan sentence dan kalimat gitu. Tapi kalau kita mungkin nanti berkenaan dengan hewan, ya, kita bisa membahas sesuatu yang lain yang berkenaan dengan hewan tersebut. Nah, ini adalah beberapa referensi yang teman-teman bisa baca ulang gitu, ya, berkaitan dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi. Itu tadi teman-teman, semoga pembahasan tentang semantic map tadi bisa membantu teman-teman untuk kemudian memahami apa itu cara membaca dengan memanfaatkan semantic map, baik secara manual ataupun juga teman-teman memanfaatkan teknologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.